semua hari ini? Baik. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Kak untuk dipimpin doanya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelumnya, kemarin Ibu sudah ngasih tugas ya bahwa hari ini judul tema kita yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, kemarin sudah dikasih tugas bahwasanya hari ini akan ada main peran sosiodrama. Sudah dibikin kelompoknya? Sudah. Orang-orangnya sudah ada? Sudah. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang jujur dan adil. Mengenai jujur dan adil, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang hal tersebut? Nah, sebelum kita bahas, kita nonton video dulu ya. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Nanti Ibu minta kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 masing-masingnya berpendapat ya mengenai video yang akan ditampilkan nanti. Video 1. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melaksanakan ujian tulis. Bapak harap anak-anak mengerjakan dengan serius karena ini menentukan nilai kenaikan kelas. Kak, kamu kok tak kasih tahu sih kalau hari ini ujian? Sudah bilang kok minggu lalu kamu aja yang tidak pernah masuk ke sekolah. Waktu ujian sudah dimulai, Bapak harap jangan sampai ada yang mencontek ya. Aduh kamu gawat. Aduh siapa ini mana nggak belajar lagi. Semalam main tim sini. Aduh bingung gue bingung. Itu kurang 10 menit lagi. Alhamdulillah, ujiannya sudah selesai. Semoga berkenan. Saya sudah selesai Pak. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di sini. Dah. Video 2. Di samping itu, undang-undangnya pun sudah kami siapkan. Jadi segala kegiatan kita akan terlindungi oleh undang-undang. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Bagus. Kalian semua memang teman yang sejati. Kau ingin bertemu dengan Maaf Paduka yang mulia, hamba ingin menyampaikan biji jeruk emas ini kepada Paduka. biji jeruk emas. Untuk apa biji jeruk emas itu? Jika biji jeruk emas ini Paduka tanam, maka ia nanti akan berbuah emas dan kekayaan Paduka akan bertambah banyak. Kalau memang biji jeruk emas itu bisa menghasilkan buah emas, lalu kenapa tidak kau tanam sendiri supaya kau jadi kaya? Maafkan saya Paduka Harimau, karena saya hanyalah rakyat kecil yang suka mencuri. Maka jika saya yang menanamnya, hasilnya justru akan mencelakakan diri saya sendiri. Lalu, Tapi karena Paduka adalah orang yang jujur dan bijaksana, maka segala kebajikan dan keajaiban biji jeruk ini akan terwujud.
Tapi bagaimana kalau aku ternyata tidak jujur dan bijaksana? Jika paduka tidak jujur atau sudah berbuat dosa, maka pohon dan buah jeruk ini akan menghukum paduka. Tidak, tidak, jangan. Aku tidak bisa. Aku tidak bersih. Aku banyak melakukan yang berisma dengan kroni-kroniku. Kalau begitu, biji ini kuberikan pada jenderal anjing saja ya. Tidak, aku tidak mau celaka. Aku pun tidak bersih. Karena aku banyak melakukan korupsi uang rakyat. Kalau begitu, biji ini akan kuserahkan pada Pak Hakim. Anda terlihat sebagai hakim yang bijaksana, maka beruntunglah Anda bisa memiliki biji ini. Tidak. Tolong jangan berikan biji jeruk itu padaku. Kenapa menolak Pak Hakim? Ampun. Serahkan saja biji jeruk itu pada yang lain. Aku sering melakukan praktek kolusi dan suap dalam tugas-tugasku. Aku tidak mau celaka karena biji jeruk itu. Aku rakyat kecil begini, kalian penjarakan lama sekali, hanya karena mencuri sebuah jeruk. Sementara kalian yang melakukan usaha paling besar, bebas berkeliaran. Mana keadilan yang selama ini kalian bicarakan? Korupsi, dan nepotisme harus digunakan juga. Nah, sudah disimak videonya? Nah, sekarang siapa yang mau berpendapat tentang video yang tadi diputar dari kelompok 1? Mungkin ada yang ingin berpendapat, silakan. Saya, Bu. Boleh, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ya, Bu. Jadi yang saya amati dari video yang pertama itu merupakan perilaku yang tidak jujur karena dia sudah mencontek hasil jawaban ujian temannya tanpa sepengetahuan. Alhasil yang awalnya dia berharap nilai yang besar malah mendapatkan nilai yang kecil atau 0 begitu, Bu. Betul sekali ya, Niza. Nah, sekarang untuk video yang kedua ada yang ingin berpendapat dari kelompok 2? Boleh, silakan. Tadi kan videonya tentang pendekatan keadilan ya. Di video itu contoh orang yang tidak bisa berbuat adil karena tadi kan ada padukanya, ada jenderalnya, ada hakimnya. Dia itu justru membuat undang-undang di kerajaannya itu hanya untuk melindungi dia sendiri, sedangkan dia tidak memikirkan rakyat. Jadi rakyat yang mempunyai kesalahan kecil justru dihukumnya berat, sedangkan dia yang mempunyai kesalahan besar tidak dihukum apa-apa. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh tepuk tangannya. Tadi merupakan video dari ini ya, contoh perilaku jujur dan adil. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian dari jujur. Nah, pengertian di sini menurut KBBI, jujur itu artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Jujur menurut istilah artinya kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan adalah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat adalah sebenarnya. Nah, jadi jujur itu kita tidak melebih-lebihkan apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat itu memang sesuai dengan kenyataannya. Jadi kita harus selalu berkata jujur. Nah, kemudian pengertian dari adil. Nah, di sini adil berarti itu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil itu adalah orang yang memihak pada kebenaran, tidak memihak pada teman, keluarga, saudara, suku ataupun bangsa. Jadi semuanya itu sama rata. Jika memang seseorang ada yang melakukan kesalahan, maka kita harus menegakkan kebenaran tersebut. Nah, di sini ada dalil ya tentang perilaku jujur dan adil pada Quran surat
Al-Maidah ayat 8. Mungkin ada yang mau membacakan artinya? Boleh, silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 7. Nah, ya, terima kasih Afifah sudah membacakan artinya. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Maidah ini menegaskan bahwa kejujuran dan keadilan itu harus kita tegakkan karena Allah. Jadi kita harus berlaku jujur dan adil itu karena Allah, bukan karena kepentingan diri sendiri gitu atau kepentingan duniawi. Nah, di sini ada contoh perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jujur. Di sini ada 3 ya contohnya. Yang pertama, jika bersalah kita itu mau mengakui kesalahan. Contohnya tadi mencontek, harusnya itu perbuatan yang tidak jujur. Jadi kalau misalkan kita tidak jujur, harus bilang ya sama guru kalau misalkan hasil yang kita dapatkan itu memang bukan hasil dari kita. Yang kedua itu antara ucapan dan perbuatan itu harus sama yang tadi. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Nah, terus contoh perilaku adil di sini yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya apa? Perintahnya ya kita mengerjakan sholat, kemudian beribadah, sholat lima waktu, berbakti kepada orang tua. Dan untuk larangannya itu contohnya yang tadi ya, ketika kita mengerjakan tugas itu kita tidak boleh mencontek. Nah, untuk yang kedua, menghormati orang yang berbicara dengan cara mendengarkannya. Ketika kita ada orang yang berbicara, maka sebaiknya kita dengerin dulu, jangan dipotong atau membuat forum di dalam forum. Nah, yang ketiga yaitu merawat hewan dan tumbuhan dengan cara tidak merusak lingkungan. Nah, sekarang saya sudahi dulu ya materinya, dilanjut sama langsung main peran yang tadi. Silakan untuk yang sudah siap langsung ke tempatnya ya, di sebelah sini. Boleh nanti duduknya di sebelah sini. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Oke, hari ini ibunya ada acara dulu ya. Jadi kita ngerjain buku paket halaman 18. Cep, kemarin Cep, ibunya juga nggak ada. Tapi nanti bukunya kumpulin gimana? Mau santai aja lah. Oke kan, itu aja. Tapi kita berdua doang. Oh, tapi jangan kita berdua doang lah, aku aja juga. Ya deh, bentar maaf. Oh, ya.
nih sudahin aja. Mereka ini yang ngerjain tugas dan juga dimarahin duit. Wah, nggak bener nih. Ada tugas malah makan di warung. Laporin ke Desi kali ya? Bu Desi, bukannya Bu Desi ada urusan ya kata Bu Dinda? Oh, urusan saya sudah selesai. Ini saya mau masuk gimana? Udah pada ngerjain tugasnya? Oh begitu ya Bu, tadi saya lihat ada beberapa yang lagi makan di kantin. Terus Anissa sama Anissa sama Balkis juga lihat kok Bu. Oh iya, yaudah ayo kita masuk kelas aja. Baik, Bu. Ini Febri sama Ina pada kemana? Saya cuma lihat Febri aja Bu di kelas. Kalau saya tahu aja saya nggak lihat. Jadi gimana nih Angga yang benar Balkis atau Anissa? Maaf Bu, tapi tadi saya lihat Cece, Febri, Muhaji di kantin belakang dan nggak ngerjain tugas. Coba alias sebagai PJ tolong panggilkan mereka. Cece, Muhaji, Febri dipanggil Bu Desi. Ayo duduk, Muhajir, Recep, Aldi, silakan duduk. Kalian habis dari mana? Enggak, kamu dari kelas. Ini lo berarti kalian berbohong sekali ya? Kelas mana? Ya udah gimana tugasnya udah pada kerjain belum? Tuh kan mau dikerjain, kalian pada nongkrong ya? Mana kan tugasnya? Belum ya? Belum kerjain ya? Jadi gimana nih Alia? Yang benar yang mana? Perkataan Balkis atau perkataan Anissa? Iya Bu, benar kata Ayah. Jadi mereka bertiga tuh nggak masuk kelas Bu, malah bolos Bu. Oh berarti gini, ya udah Balkis, Anissa sama Alia udah pada ngerjain tugas? Tadi kan Balkis membela bahwa teman-temannya yang di warkop ya. Nah itu adalah pembelaan yang salah. Oke? Itu adalah pembelaan yang salah, Balkis. Jadi walaupun itu teman-teman Balkis, tetap aja kalau itu kesalahan ya tetap harus disalahkan, jangan dibenarkan. Kalau Balkis tetap membenarkan berarti itu hal yang tidak adil. Karena keadilan itu yang disalahkan harus disalahkan dan yang benar itu harus dibenarkan. Begitupun bukan hanya Balkis, begitupun dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dan untuk tadi kan sudah belajar tentang adil dan jujur. Nah, untuk Muhajir, Febri, dan juga Cecep harus jujur. Kalau kalian ke kantin ya bilang aja ke kantin. Itu ada perilaku yang jujur. Jadi sekarang pada intinya kalian harus berperilaku jujur dan begitupun harus berperilaku adil sesuai dengan tadi materi yang telah disampaikan. Kalian harus mampu mengimplementasikan. Siap untuk mengimplementasikannya? Siap. Oke, udah bagus. Silakan kerjakan lagi ya tugasnya. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Ibu keluar dulu ya, nanti ibu masuk lagi. Terima kasih. Ya terima kasih ya sudah menampilkan dramanya. Boleh tepuk tangannya. Nah itu tadi merupakan salah satu contoh perilaku jujur dan adil ya. Tadi di drama itu ada yang tidak jujur, juga ada yang jujur. Nah sekarang sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Mbak boleh silakan. Saya mau bertanya, kejujuran itu kan merupakan perilaku mulia yang harus dijunjung tinggi. Nah, saya mau tanya Bu, bagaimana cara menerapkan kejujuran dalam sehari-hari? Ya bagus itu pertanyaannya Ayu. Nah jadi
perilaku jujur itu kan merupakan perilaku yang mulia. Nah, maka dari itu kita harus membiasakannya sejak dini. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus berkata jujur. Perkataan kita itu memang harus sesuai dengan kebenarannya, tidak dilebih-lebihkan, baik itu kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, ataupun kepada siapapun. Ada lagi, ayo? Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nah, baik. Nanti untuk minggu keempat kita lanjut lagi ya pada materi lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama.